Jannatu adnin, surga Aden. Jadi nama salah satu surga namanya surga Aden, ya. Jadi namanya surga apa? Surga Aden, ya. Yadkhuluna mereka masuk, ya. Yadkhuluna mereka memasukinya surga Aden tadi. Yuhallawna fiha. Jadi setelah mereka masuk surga Aden dan sudah berada di dalamnya, yuhallawna mereka diberikan perhiasan, ya. Fiha di dalamnya surga Aden tadi, min asawira dari gelang-gelang, ya. Min zahabin dari emas, wa lu'lu'a dan mutiara, ya. Wa libasuhum dan baju mereka, fiha di dalamnya harir, sutra, ya. Jadi itu gambaran, ya, orang-orang yang bakal menghuni surga Aden, ya. Jadi nanti penghuninya itu dikasih berbagai macam perhiasan, ya, gelang-gelangan, ya, dan seterusnya, maksudnya itu, ya, emas, ya, mutiara, ya, dan baju mereka sutra, ya, bukan katun ataupun polyester, ya, sutra, ya, baju mewah, ya. Nah, kemudian perhiasan tadi, ya, dikasih macam-macam gelang itu. Kata Nabi SAW, tablughu al-hilyatu minal mu'mini haitsu yablughu al-wudu. Jadi perhiasan itu mencapai, ya, yang dipakai oleh orang mukmin tadi itu sesuai dengan kadar wudunya, sesuai dengan kadar apa? Wudu, ya. Jadi kalau di tangannya itu wudunya sampai apa? Sini, ya, sampai sini, ya, sampai siku, gelang semua isinya. Kalau sampai pundak, ya, sampai pundak, ya. Gelang satu aja kalau di dunia mahal, ya, iya kan? Itu gratis, ya, mencapai semua anggota wudu, ya. Kaki juga sama, gelang kaki seperti itu. Jadi sesuai dengan basuhan atau usapan dari anggota wudu, ya, ketika kita wudu itu, ya. Artinya semakin panjang, ya, semakin sempurna, ya,
cara melaksanakan wudhunya, maka semakin sempurna perhiasannya, ya. Jelas ya. Jadi perhiasan-perhiasan yang asalnya haram bagi laki-laki, emas ya dan mutiara itu, sutra ya, itu kan haram ya bagi laki-laki ya. Itu nanti laki-laki juga pakai emas, sutra dan perhiasan itu di surga. Di surga halal ya, dibolehkan, udah nggak ada larangan. Karena kalau di dunia dibolehkan, itu khawatir menyebabkan kesombongan ya. Makanya bagi laki-laki nggak boleh pakai jas sutra ya, batik sutra ya, sarung sutra misalkan, baju sutra itu nggak boleh ya. Termasuk bagi laki-laki nggak boleh pakai cincin, gelang emas, itu nggak boleh ya. Karena kata Nabi, man labisa al harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai baju sutra di dunia, nanti di akhirat apa? Nggak dikasih itu. Artinya dia di akhirat nggak mendapat bagian dari baju sutra. Hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, ini kata Nabi SAW. Sutra itu ya, gaya hidup sutra ya, emas-emasan dan perhiasan-perhiasan warna-warni, pernak-pernik itu lahum fid dunya. Itu dipakai mereka orang-orang kafir ya di dunia. Walakum fil akhirah, dan boleh bagi kalian nanti kalau di akhirat saja ya. Jelas ya jamaahnya. Jadi ini khusus laki-laki nggak boleh pakai apa tadi, emas-emasan atau sutra ya, pakai mutiara dan sejenisnya lah, zamrud dan apalah kalau perhiasan sekarang itu hukumnya haram bagi laki-laki ya di dunia. Di dunia hukumnya apa? Haram ya. Tayyib. Itu sifat surga Aden ya, surga Aden di akhirat nanti. Demikian juga bahan bangunan yang dipakai untuk membangun surga Aden ini kan semua bahan bakunya itu dari perhiasan juga ya. Wa banaha labinatan min dhahabin wa labinatan min fiddah. Jadi Allah menciptakan surga Aden itu batakonya itu dari emas ya. Keren ya. Jadi batakonya dari emas. Segede apa itu ya, kalau punya kita satu batak emas aja udah tidur sarungan di rumah udah enak itu ya. Itu semua bata-bata yang ada di surga itu emas semua ya. Dan supaya lebih indah ada warna-warni ya, tidak hanya emas saja. Wala binatan min fiddah. Ada juga yang terbuat dari perak ya. Wa ja'ala milataha al-miska wa turabaha az-za'faran. Jadi dari sisi parfumnya ya, parfumnya itu bau harum semerbaknya dari misik ya, minyak misik, parfum dari misik. Demikian juga pasir ya, tanahnya itu dari apa, za'faran ya. Ada misik, ada za'faran ya. Itu biasanya dipakai untuk parfum yang paling wangi, itu yang misik ya, za'faran ya. Kalau misik sekarang di dunia itu ada misik putih, ada misik hitam ya. Kalau za'faran itu kalau di dunia sekarang itu warnanya merah itu loh Pak. Ini wangi itu ya.
minyak za'faran itu. Kalau beli di tukang-tukang minyak itu. Tapi yang asli ya, kalau minyak pinggir jalan itu ya enggak ada yang asli. Kalau yang mau asli, kalau umrah beli di depan Masjidil Haram tuh banyak yang jualan di Bin Dawud itu. Banyak juga jualan minyak atau parfum yang asli ya. Misik ya, misik hitam atau misik putih ya. Itu memang harum Pak. Saya suka itu misik putih itu enak banget baunya itu halus itu ya. Seger ya. Jadi fresh itu kalau kita pakai itu. Yang asli ya. Kalau yang palsu-palsu itu ya baunya campuran alkohol. Kalau yang asli itu non alkohol ya. Itu memang seger baunya ya. Itu harganya mahal itu, satu botol kecil itu mahal sekali yang asli ya. Lah itu nanti di surga jadi semacam tanahnya saja itu campurannya za'faran ya. Dinding-dindingnya nanti dan juga berbagai macam ornamennya semua itu diberi parfum ya. Dari misik ya, sehingga baunya semerbak harum ya. Jadi itu ya, jadi baunya tidak apek ya, baunya wangi semerbak ya. Perpaduan antara misik dan juga za'faran. Demikian juga wa hasba'aha al-lu'lu' ya. Demikian juga perhiasan atau ornamen-ornamen yang lain itu terbuat juga dari mutiara ya. Terbuat dari mutiara ya. Jadi itu kayak kerajaan gitu ya, kayak kerajaan ya. Jadi memang kerajaan yang Allah bangunkan untuk masing-masing orang gitu. Kalau di dunia mungkin orang punya istana hanya presiden, hanya ratu ya kan, itu pun nggak bagus-bagus amat. Kalau Bapak ke Istana Bogor ya biasa aja bangunannya ya kan. Kalau ke tempatnya Elizabeth sana ya juga sama aja biasa ya, nggak ada yang istimewa bangunannya. Terbuat dari bata ya kan, pasir, semen ya gitu kan. Nggak ada yang terbuat dari semennya dari emas, nggak ada ya. Batakonya dari emas nggak ada. Ya biasa aja ya. Itu pun dianggap sudah mewah ya, dianggap orang sudah sangat wah gitu ya. Nah nanti di surga kalau masing-masing orang sudah memasuki surga itu dikasih bagian istana satu persatu gitu, bukan milik bersama, artinya masing-masing orang punya istana gitu, punya istana. Makanya kalau orang bangun masjid di dunia itu nanti di surga dibangunkan istana ya. Walaupun dia hanya nyumbang 100.000 ya, hanya dapat 2 sak semen ya, atau menyumbang 1 batang besi, 1 ulir besi ya, itu dia dibangunkan istana di surga ya kan. Luar biasa itu ya. Modal 100.000, modal 1 juta ya untuk wakaf masjid itu sama dengan kita sedang investasi mandiri untuk bangun istana di surga gitu. Jadi itu ya istana di surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan surga ini, itu surga disuruh ngomong, takallami. Jadi keindahan surga Aden ini kan sudah sangat menakjubkan ya, menakjubkan orang-orang yang melihat ya, sangat indah lah pokoknya. Setelah
semua fasilitas di surga Aden itu sudah tersedia, Allah mengatakan kepada surga Aden, takallami, kamu coba bicara, maumu apa? Faqalat qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Surga itu mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang beriman saja yang akan menjadi penghuni surga apa? Aden ya. Itu baca surat Al-Mu'minun ya. Sungguh beruntung dia ya. Mendapati apa? Surga Aden ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi dari sisi ornamen bangunan, kemudian dari sisi fasilitas penghuninya, dikasih pakaian gratis, perhiasan ya kan, dan menginap tanpa batas waktu, bebas ya, nggak ada kematian, nggak ada tarif per hari. Lah orang kalau nginep di hotel saja itu udah ditagih per harinya, ya kan? Kalau tahu orang misalkan nginep di hotel yang harganya 200 juta ya di luar negeri misalkan, ya itu biasa aja semalam ya, makan cuma perbedaannya hotel bintang-bintang itu kan hanya tampilan saja, air ya air biasa aja, cuman gayanya itu ditaruh di tempat supaya tampilannya menarik ya, kelihatan mewah kan gitu. Sebenarnya air yang diminum ya sama aja, ya air mineral biasa ya, bukan air asin ya. Tapi bayarnya besok mikir bayar mahal ya kan. Dan tidak lama di situ, paling nginep sehari 2 hari ya. Nah ini nanti fasilitas surga Aden ini ya jauh lebih mewah daripada hotel-hotel di dunia ya, istana-istana di dunia ya. Itu sebagai tempat yang daimah ya, langgeng ya, nggak pernah diusir dari dalamnya, nggak disuruh bayar. Jadi Aden itu maksudnya adalah iqomah ya, daimah, tempat tinggal yang sifatnya permanen ya, nggak akan digusur ya, nggak akan digusur. Jadi orang nggak akan keluar dari surga ini kalau sudah masuk. Nah kemudian surga Aden ini juga menjadi tempat favorit ya keluarga ya. Jadi kalau ada keluarga di dunia ini, suami istri beriman ya, anaknya beriman, kakek neneknya beriman, menantunya beriman ya, itu menjadi fasilitas favorit ya bagi keluarga. Misalkan dalam surat Ghafir itu dijelaskan ya, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tentang surga Aden itu ya. Yaitu surga Aden ya, yang mereka masuk di dalamnya. Itu dalam surat Al-Quran itu dijelaskan ya. Selain surat Fatir ini juga ada surat Ar-Ra'du ya, ayat 23, 24 ya tadi. Bukan surat Ghafir tapi surat Ar-Ra'du ayat 23, 24 ya. Jadi kalau orang udah masuk surga Aden itu masuknya secara bersamaan ya, bagi orang-orang yang punya keluarga di dunia yang saleh-saleh ya. Itu
fasilitas surga Aden ya. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka memasuki di dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan siapa saja yang saleh dari bapak mereka ya. Wa azwajihim, dan pasangan mereka ya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Jadi itu fasilitas ya, jadi keluarga, fasilitas favorit keluarga. Jadi suami istri ya, anak cucu ya, orang tua, kakek neneknya ya, itu masuk semua. Dan malaikat, para malaikat itu standby di situ ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat pada masuk ya kepada mereka dari setiap pintu ya. Jadi di pintu-pintu itu kalau orang lagi keluar rumahnya, keluar istananya, itu disambutin sama malaikat, assalamualaikum, selamat ya, sejahtera ya untuk kalian, bima sabartum, sebab apa yang kalian sabar di dunia, fa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baiknya tempat tinggal yang final ya, tempat tinggal yang permanen. Jadi tempat tinggal yang final. Jadi surga itu adalah tempat tinggal yang final. Kalau di dunia kan nggak ada yang final, Pak. Bapak lihat di Taman Cimanggu itu kan banyak rumah dijual, itu kan nggak final tempat tinggalnya. Dia pensiun ya, rumahnya dijual karena kegedean, kemudian listriknya mahal, ya kan, nggak ada pemasukan, akhirnya pulang kampung, rumahnya dijual. Tuh banyak tuh di Taman Cimanggu itu, ya, rumah-rumah kosong, ya, rumah-rumah dijual, ya. Jadi tidak ada di dunia ini tempat tinggal yang permanen, Pak, tidak ada. Ya kita juga nggak tahu, ya kan, kita juga tidak tahu. Kan banyak kan kasus orang merantau dari kampung ke kota, udah lama puluhan tahun di kota, ya akhirnya pulang juga kampung ya. Kalau nggak pulang kampung, jenazahnya yang dipulangkan di kampung kan gitu, ya. Jadi nggak ada permanen. Tapi kalau surga itu disebut uqbad dar ya, rumah tinggal yang final. Final itu udah terakhir, nggak kepengen pindah lagi gitu, abadi. Kadang kan kita udah beli rumah di satu perumahan karena nggak betah atau lingkungannya kurang kondusif atau fasilitasnya kurang ya, kepengen pindah lagi ya. Itu biasa di dunia, karena di dunia itu capek, nggak ada yang sempurna ya. Tapi di surga nggak ada orang mau pindah, karena sudah kadung enak, nyaman kan gitu kan, gratis lagi kan gitu. Nah kemudian di surga Aden ini fasilitas berikutnya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar, itu surga itu fasilitas di bawah-bawahnya itu banyak sungai mengalir ya, khalidina fiha, kekal fiha di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka ya, itu balasan bagi orang-orang yang mensucikan hatinya, dirinya ya. Jadi itu surga surga Aden ya. Fasilitasnya sangat lengkap, mewah ya, betah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah masuk surga itu waqalu, dan mereka mengucapkan doa ini, memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba anna, alladzi yang adhaba telah menghilangkan, anna dari kami, al-hazan, kesedihan ya. Jadi ini doanya pertama ini, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami apa? Kesedihan, ketakutan. Loh, kenapa doanya kok seperti itu? Iya, karena dunia ini adalah darul hazan ya. Dunia ini yang kita huni, kita hidup di dalamnya itu adalah sebenarnya tempat kesedihan gitu. Banyak capeknya orang di dunia itu, Pak. Ya kan? Di dunia itu banyak capeknya, banyak kesedihan. Bahagia kadang sebentar aja gitu ya. Orang hidup di dunia itu memang banyak sedihnya gitu, banyak pikiran, ya kan? Kadang makan enak itu kan cuma 5 senti aja orang makan enak itu ya, makan sate Padang, sate Madura atau makan makanan enak itu di lidah saja, nanti di tenggorokan batuk ya, sampai perut asam urat, kolesterol ya. Sebentar nanti masuk rumah sakit, diperiksa dokter, darah tinggi, harus diopnam nggak punya duit, pinjam tetangga, iya kan? Belum lagi udah masuk rumah sakit dimarahi istrinya, ini gara-gara sate. Jadi ini memang hidup itu sedih gitu ya. Sebentar dia nikmatnya ya. Orang nikah seneng sebentar, besok KDRT, wah rame lagi. Ya itu emang orang hidup. Orang hidup tuh begitu ya. Iya kan? Jadi orang hidup itu banyak sedihnya ya, banyak apa? Sedihnya ya. Kadang anaknya seneng, mertuanya nggak seneng ya, besannya nggak cocok. Jadi sedih gitu malah ya. Ya, mantu sudah baik, cucunya yang masalah ya. Jadi darul hazan ya. Dunia ini memang negeri masalah ya. Ya, tempat banyaknya kesedihan ada di dalamnya. Makanya ketika dia selamat dari dunia itu, dia pujiannya kepada Allah, alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa apa? Sedih ya. Rasa sedih. Ya. Rasa sedih ya. Ya. Jadi kadang orang tinggal di istana itu pun sedih gitu. Ya, itu sedih. Jadi kadang sedih dia, ya, walaupun tinggal di istana, kemewahan di mana-mana dihormati, ya. Ya. Tapi terkadang manusia tetap sedih aja, ya. Karena memang dunia itu memang salah satu sifat dasarnya adalah darul hazan ya. Tempat apa? Kesedihan ya, tempat apa? Kesedihan. Ya. Jadi walaupun orang yang kelihatannya foya-foya, pergaulan bebas, kayaknya sih merdeka gitu ya, kayaknya senang. Enggak, itu sedih batinnya itu ya. Ya, batinnya juga sedih sekali ya. Akhirnya kan narkoba ya, penjara ya. Sedih itu. Memang dunia itu seperti itu, permainan ya, sandiwara. Ya kalau kita ngeliat kasusnya Sambo ya itulah dunia gitu ya. Itulah apa? Dunia. Ya. Bagaimana seorang jenderal kalah sama istrinya ya. Diperintah, yang biasa memerintah diperintah istrinya ya. Akhirnya masuk ke meja hijau. Nah, itulah dunia ya. Jadi dunia itu memang banyak sekali kesedihan itu ya. Walaupun kelihatan bahagia tapi sedih itu di mana-mana ya. Sedih itu di mana. Makanya ketika orang masuk surga Aden ini, yang keluar dari mulut mereka, lisan mereka itu adalah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari sifat apa? Sedih ya. Karena di surga enggak ada sedih, Pak. Di surga enggak ada apa? Enggak ada itu kesedihan, udah dibuang. Senang isinya hanya apa? Senang-senang saja, enggak ada kesedihan, enggak ada capek.
Nah, inna rabbana laghafurun syakur. Ya, sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun, Maha penerima syukur hambanya, ya. Alladzi ahallana yang telah memberikan tempat bagi kami darul muqamah, ya, tempat keabadian, min fadlihi, dari fadl, anugerahnya Allah. Jadi anugerah jamaah itu, ya, surga itu memang murni fadl, karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tadi orang hanya membangun masjid 100.000, ya, 1 juta, dapat surga Aden, itu kan nggak level. 100.000 mah dapat apa? Sekali duduk makan juga habis, ya. Ini malah orang membangun masjid, infak, sedekah atau wakaf hanya recehan, tetapi dibalas dengan kenikmatan sultan, ya, kenikmatan surga, ya. Itu kan nggak level, ya. Tapi karena itu adalah anugerah Allah, ya, murni dari Allah, ya sudah, itu sebagai nikmat bagi hambanya. La yamassuna fiha nasabun, ya, tidak menyentuh kami di dalam surga tadi nasabun. Nasab itu capek, ya. Jadi nggak ada capek, Pak. Di dunia aja kita tidur itu capek juga, ya kan? Duduk aja capek nggak, Pak? Capek, apalagi bekerja. Sebelum subuh udah berangkat ke Jakarta, ya kan? Apalagi kalau dia naik angkot, kemudian naik kereta, ngantri, berdesakan, udah di kantor telat, dimuarai bosnya, ya, gaji dipotong, makan sendiri, ya. Sore pulang-pulang udah capek, ngantri di kereta, ya, berdiri lagi dari Jakarta ke Bogor, capeknya luar biasa. Sampai Bogor hujan, nggak bawa motor, nggak bawa mantel, ya. Sampai rumah dimuarai istrinya, anaknya rewel, nggak bisa tidur, satu panas, satu batuk, satu pilek. Nelpon dokternya pulang kampung. Nah, jadi pusing dunia itu, ya. Jadi di dunia itu memang begitu pusing, capek lah. Orang di dunia itu apa? Capek, ya. Makanya salah satu bentuk syukurnya penghuni surga itu kan, ya Allah, ya, alhamdulillah, ya, rasa sedih hilang. Sedih itu kan amalan hati, Pak, ya, sedih. Kalau capek itu kan fisik, ya. Jadi artinya apa? Secara hati, batin, dan fisik itu plong gitu, ya. Jadi nggak ada apa? Sedih, nggak ada capek. Itu nikmat, Pak. Jadi kalau orang nggak ada sedih, nggak ada capek, itu berarti dia punya surga di rumah itu, ya. Jadi kalau di rumah makanya punya istri yang soleha, nggak ada sedih, nggak ada capek, ya. Nggak ada sedih, nggak ada capek. Sedikit alhamdulillah, banyak wasyukurilah, ya kan. Ya, makanya istri atau suami yang soleha itu ya surga gitu kan. Karena ya kecapean itu bisa diminimalisir, ya, bisa ditahan atau bisa disingkirkan, ya, dengan sifat syukur, qanaah, ya. Jadi di surga nggak ada capek, ya, nggak ada capek. Karena nggak ada warung di surga, Pak. Udah masakan udah matang semua, nggak perlu cari warung, nggak perlu manggil tukang sayur, ya. Jadi nggak ada, masak kompor nggak laku di surga, ya. Nggak perlu nanam beras, nanam padi, nyelepin beras, ya, udah nggak ada. Jadi semuanya serba instan, praktis, ya, gratis, ya. Jadi alladzi ahallana daral muqamah, ya, alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab. Jadi tidak tersentuh, tidak sama sekali tersentuh di dalam surga itu
rasa apa? Capek ya. Ya. Jadi tidak ada, sifatnya adalah rasa capek ya di surga. Jadi tidak menyentuh kami nasabun, capek, wala yamassuna fiha, dan tidak menyentuh kepada kami di surga lughub. Lughub itu lesu ya. Nasab, lughub itu letih, lesu. Nah, kalau udah baca menjadi bahasa kita, biasanya kalau orang letih kan lesu kan? Ya, itu penyakit di dunia begitu. Udah sedih, letih dan lesu. Wah, itu udah berat di atas berat itu. Ya? Berat di atas berat. Udah jadi istri, suaminya nggak mau nafkahin, ya, punya anak dibiarkan misalkan kan, istrinya harus